Hai, ketemu lagi dengan kami berdua, saya Abe. Dan saya Diki. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Pak Diki, ini kadang-kala nih ya, kalau kita di rumah nih ada anak-anak, itu suka matanya itu aneh-aneh nih Pak Diki ya. Tanya aneh-aneh. Iya, suka ngelihatnya kadang nyipit, kadang suka ngucek-ngucek gitu ya. Nah, Pak Diki bisa memberikan info nggak sih Pak, tanda-tanda kapan kita harus membawa anak kita ke optik atau ke dokter mata nih Pak? Oke, jadi ini informasi cukup penting ya Pak B untuk ayah dan bunda gitu ya, yang sudah memiliki putra, pasti nggak ada yang mau dong punya masalah mata dengan anak-anaknya kan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa tingkah laku atau gerak-gerik anak yang perlu kita waspadai nih teman-teman semua ya. Yang pertama yang paling sering adalah anak-anak itu suka menyipitkan mata kalau melihat. Nah, terutama pernah nggak notice Pak AB misalnya kalau dia ngelihat papan tulis ya atau melihat nonton TV dia harus begini. Nah, itu tanda-tandanya dia ada masalah dengan penglihatannya. Segera deh datangin ke dokter mata atau ke Optik Melawai untuk dilakukan pemeriksaan mata. Ya, benar Pak Diki. Artinya berarti kalau misalnya di rumah anak tuh sama mbak, sama suster, ya sering dilihat ya apakah anaknya tuh matanya tuh biasa saja atau nyipit-nyipit ya Pak Diki ya. Itu gampang dikenali kok kalau dia ngelihat begini itu kemungkinan besar ya dia menderita rabun jauh. Biasanya para guru nih di sekolah suka mendapati murid-muridnya seperti itu. Kadang-kadang gurunya laporan ke orang tuanya, Bu tolong periksa deh anaknya kok kalau ngelihat suka nyipitin gini atau nggak bisa ngelihat papan tulis, harus ngelihat tulisan temennya baru jelas. Gitu. Oke, berarti kalau nyipitin segera Pak Diki ya, datang ke optik atau datang ke dokter mata. Nah, berikutnya apa lagi Pak Diki selain tadi menyipit? Yang berikutnya adalah suka ngucek-ngucek. Nah, kalau ngucek-ngucek mata bisa juga dia mengeluh sebenarnya dia buram. Cuma untuk mendapatkan sesuatu yang jelas dia reaksinya kadang-kadang suka sering ngucek-ngucek mata gitu ya. Dan ngucek-ngucek mata itu juga cukup berbahaya ya, apalagi kalau anak-anak kan nggak bisa kontrol Pak Abi ya. Jadi bisa menyebabkan misalnya gesekan pada kornea yang nanti pada akhirnya bisa memberikan resiko lebih tinggi lagi terhadap penglihatan gitu. Jadi coba cek mata anak Anda kalau misalnya udah mulai kok sering banget sih ngucek-ngucek mata gitu ya. Jadi perhatiin ya kalau sering ngucek-ngucek matanya ya. Mungkin sehari berapa puluh kali gitu, ya harus segera ke dokter Pak Diki. Betul. Atau bisa dilihat Pak AB, mungkin aja terasa gatal muncul karena ada kayak ketombe yang ada di bulu mata tuh. Jadi ayah bunda bisa cek, ayah bunda ya, bisa cek ya anaknya disuruh lihat ke bawah, nanti di tempat dia tumbuhnya bulu mata itu suka banyak kayak kulit kering ya, itu kita sebut dengan blefaritis ya. Itu memang sejenis peradangan pada kelopak mata dan sensasinya bisa menimbulkan rasa gatal juga gitu. Itu karena kotor biasanya. Ya, jadi segera ya kalau ada begitu ke dokter mata terdekat. Nah, selain tadi menyipit, mengucek, apalagi ya Pak Diki ya? Ada beberapa. Yang paling sering adalah mendekatkan diri pada objek untuk melihat dengan jelas. Kayak mau nyium TV gitu ya? Kayak mau nyium TV, benar. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya nonton TV kok kenapa si anak kita tuh deket-deket banget sih? Kita sebagai orang tua pasti, kamu kalau nonton TV jangan deket-deket dong gitu. Itu perlu dikhawatirkan bahwa mungkin saja jarak TV yang terlalu jauh buat si anak ini buram gitu. Sehingga si anak ini harus mendekatkan ke layar televisi untuk melihat dengan jelas. Jadi bukan salah si anaknya kenapa nontonnya deket-deket, tapi mungkin saja matanya bermasalah. Sehingga perlu dikoreksi entah kacamata ataupun lensa kontak gitu. Jadi atau kalau baca tulis dia deket sekali baru nyaman. Kalau kita perhatiin kok jarak baca normal dia jarang, tetapi kebanyakan harus lebih dekat daripada umumnya gitu. Nah itu kita perlu khawatir, cek aja matanya gitu. Oke, jadi beneran ya, jadi kalau di rumah perhatikan posisi anak lagi belajar atau nonton TV. Kalau terlalu deket atau nulisnya deket-deket begini Pak Diki ya, itu harus segera diingatkan atau juga datang ke dokter mata atau ke optik terdekat. Nah mungkin Pak Abe punya pengalaman nih, Pak Abe kan juga punya anak ya. Ada lagi nggak kira-kira dari gestur anak kita yang perlu diwaspadai terkait penglihatannya Pak Abe? Nah, kalau misalnya anak kita sering nabrak-nabrak nih Pak Diki, sering nyenggol apa atau mungkin sering jatuh, itu juga satu tanda gejala anak ini bermasalah dengan penglihatannya. Apalagi kalau mungkin khas nih Pak Diki, jatuhnya nabraknya kalau sore hari saja. Kalau pagi, siang baik-baik saja. Kalau udah sore mau maghrib, dia cenderung nabrak-nabrak, ada kemungkinan dia mengalami rabun ayam. Rabun ayam atau rabun senja. Rabun senja itu mungkin karena memang kondisi matanya, retinanya kurang dari vitamin A. Tapi paling enak
paling nyaman sih ke dokter mata aja Pak Diki untuk dicek lebih lanjut ya. Mungkin kondisi yang menabrak tadi selain rabun senja juga bisa, itu kan ciri khasnya adalah dialami kalau senja ke malam kan gitu Pak B ya. Ya. Tapi ini kalau nabrak-nabraknya justru sering jatuh, sering kesandung itu di segala waktu, nggak lihat waktu gitu ya. Itu bisa juga dia mengalami penglihatan ganda atau penglihatan double atau diplopia. Ini bisa biasa dialami oleh orang yang menderita astigmatisme tinggi atau mata silinder ya, dan juga juling. Nah, jadi ini penting nih Pak AB. Juling itu ada yang terlihat dan ada juga yang tersembunyi. Jadi matanya itu tetap lurus, cuma apa yang dia lihat itu double. Sehingga dia kalau mau ngambil sesuatu salah-salah, mau melangkah juga salah melangkah sehingga menabrak. Nah, yang paling penting adalah perhatikan kelurusan mata anak Anda. Kalau matanya agak melenceng sedikit, jangan tunggu-tunggu ya, pergilah ke dokter mata ya. Pak Diki satu lagi nih, kalau kita lihat anak-anak kita non TV nih ya, ngelihatnya tuh nggak lurus begini Pak, tapi gini baru jelas nih Pak. Oh, ya. kalau miring ya? Ya miring nih, wih enak banget nih Ma, ini jelas banget nih Ma, hati-hati. Nah itu hati-hati. Jadi harusnya kan lihatnya lurus nih, tapi kalau dia begini, oh ini lebih jelas nih Ma. Itu juga tanda-tanda tadi yang Pak Diki bilang, takutnya ada masalah di matanya ya. Jadi harus segera ke dokter mata ya. Karena kalau mata seorang anak itu terlambat ditangani, akan bisa merembet ke hal yang lebih serius lagi. Contohnya mata malas atau menjadi tidak sejajar ya, ada permasalahan dengan otot mata. Makanya sedini mungkin periksakan mata anak Anda, karena semakin dini kita deteksi kesalahan atau kekeliruan pada mata, maka akan lebih tinggi lagi kans untuk diperbaikinya gitu Pak B. Dan jangan lupa untuk ayah bunda semua ya, penglihatan juga pengaruh kepada performa sekolah. Jangan sampai nanti nilainya jelek-jelek yang disalin anaknya, padahal mungkin matanya bermasalah karena memang nanti prestasinya menurun gara-gara nggak bisa kelihatan. Ada, saya juga punya pengalaman nih Pak B. Jadi ibunya marah-marah karena anaknya nggak mau belajar katanya. Ternyata bukannya nggak mau belajar, dia setiap kali baca buku dia nggak bisa baca. Setiap kali lihat papan tulis dia nggak bisa lihat gitu, nggak kelihatan. Jadi kesian sekali. Sebenarnya ketika dia memakai kacamata, ketahuan masalahnya, anak tersebut bisa menerima pelajaran dengan baik gitu. Oke. Baik teman-teman, sekian tips dari kami untuk hari ini. Jika ada ingin tanyakan lebih lanjut seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak, bisa kunjungi gerai kami di Optik Melawi terdekat atau website kami di www.optikmelawi.com. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, serta tuliskan komentar kalian seputar masalah apa lagi seputar kacamata, lensa, dan lensa kontak yang ingin kita bahas berikutnya. Cukup sekian untuk info kita hari ini, sampai jumpa dan jangan lupa Cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik